Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, di sini saya moderator dari kelompok 11 yang beranggotakan tiga orang yang yaitu rekan saya Salwa Putri dan Ainil Fikri. Baiklah, langsung saja ke penyampaian materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Salwa. Kepada Salwa dipersilakan. Baik, terima kasih Hilda atas kesempatannya. Jadi, saya akan membahas apa itu kejenuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejenuhan adalah kejemuan atau kepadatan. Secara harfiah, arti jenuh ialah padat atau penuh, sehingga tidak mampu lagi memuat apapun. Selain itu, jenuh juga dapat berarti jemu atau bosan. Lalu, bagaimana kejenuhan dalam belajar? Kejenuhan dalam belajar adalah menurunnya kondisi mental peserta didik yang mengakibatkan rendahnya motivasi belajar sehingga berpengaruh pada hasil belajar yang kurang memuaskan. Seorang siswa yang mengalami kejenuhan dalam belajar merasa seakan-akan pengetahuan dan kecakapan yang diperoleh dari belajar tidak adanya kemajuan. Tidak adanya kemajuan hasil belajar ini umumnya tidak berlangsung selamanya, tetapi dalam rentang waktu tertentu saja. Seorang siswa yang sedang dalam keadaan jenuh, sistem akalnya tidak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan dalam memproses item-item informasi atau pengalaman baru, sehingga kemampuan belajar seakan-akan jalan di tempat. Baik, terima kasih kepada Salwa. Materi selanjutnya saya sendiri yang akan menyampaikan, yaitu eh, menurut Cross 1974 dalam bukunya di Psychology of Learning, keletihan siswa dapat dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama yaitu keletihan indera siswa, yang kedua keletihan fisik siswa, dan yang ketiga keletihan mental siswa. Seorang siswa yang mengalami kejenuhan dalam belajar merasa seakan-akan pengetahuan dan kecakapan yang diperoleh dari belajar tidak adanya kemajuan, tidak adanya hasil. Nah, eh, pada umumnya ini tidak eh, berlangsung cukup lama, tetapi dalam rentang waktu tertentu saja. Seorang siswa yang sedang dalam keadaan jenuh, sistem akalnya tidak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan dalam memproses item-item informasi atau pengalaman baru, sehingga kemampuan belajar seakan-akan jalan di tempat. Lalu ada beberapa definisi dan pengertian kejenuhan menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Ahmadi 1991. Kejenuhan belajar adalah kondisi emosional ketika seseorang merasa lelah dan jenuh secara mental maupun fisik sebab akibat tertentu pekerjaan terkait dengan belajar yang meningkat. Lalu menurut Hakim 2002, kejenuhan belajar adalah suatu kondisi mental seseorang saat mengalami rasa bosan dan lelah yang amat sangat sehingga mengakibatkan timbulnya rasa lesu, tidak bersemangat atau hidup tidak bergairah. Lalu faktor penyebab terjadinya kejenuhan dalam belajar. Kejenuhan belajar dapat melanda siswa apabila ia telah kehilangan motivasi dan kehilangan konsolidasi. Salah satu tingkat keterampilan tertentu sebelum siswa sampai pada tingkat keterampilan selanjutnya. Lalu, ada beberapa faktor penyebab kejenuhan belajar. Yang pertama, kesibukan menonton. Ini seringkali merupakan salah satu sebab kebosanan. Timbulnya rasa jenuh adalah kesibukan menonton. Seseorang yang mengerjakan sesuatu berulang-ulang dalam proses yang sama, suasana yang sama, hasil yang sama dalam kurun waktu yang lama. Misalnya, seorang siswa yang diajarkan oleh gurunya dengan menggunakan metode yang tidak bervariasi. Setiap pertemuan gurunya hanya menggunakan metode ceramah, mencatat, merangkum, dalam menerangkan saja tanpa selang dengan metode yang lain. Maka hal tersebut juga bisa menimbulkan kejenuhan. Lalu yang kedua ada prestasi mandek, di mana siswa terus-menerus belajar dengan giat secara konsisten, tidak kenal lelah. Namun setelah sekian lama belajar, tidak mengalami perubahan yang diharapkan.
Maka kondisi ini berpotensi melahirkan kejenuhan bahkan rasa frustasi. Lalu yang ketiga ada lemah minat. Kejenuhan juga akan muncul ketika seseorang menekuni yang tidak diinginkan. Demikian pula dengan siswa yang sejak awal tidak menyukai dan tidak minat pada mata pelajaran tertentu, ia akan merasa jenuh dan bosan terhadap mata pelajaran tersebut. Lalu yang ketiga ada penolakan hati nurani. Penyebab selanjutnya adalah tingkat atau berkecimpungan di sebuah lingkungan yang tidak sesuai dengan hati nurani. Demikian pula dengan seorang siswa, kalau tempat sekolahnya karena dipilih oleh orang tua tidak sesuai dengan kehendaknya, maka ia akan merasa jenuh dan malas untuk belajar di suatu sekolah. Lalu ada kegagalan beruntung. Penyebab lain kejenuhan adalah kegagalan yang beruntung. Meraih prestasi di sekolah, padahal ia telah belajar dan berusaha tetapi tetap gagal. Maka siswa tersebut pasti akan mengalami kejenuhan dalam belajar. Lalu ada penghargaan nihil. Sebab lain yang memicu kejenuhan adalah penghargaan kecil terhadap prestasi dan pengorbanan yang telah dilakukan. Di dunia belajar, betapa banyak kita saksikan pelajar-pelajar kecewa terhadap guru atau lembaga penyelenggaraan pendidikan. Lalu ada ketegangan panjang. Berkepanjangan ketegangan dalam hidup kadang perlu setidaknya agar hidup ini tidak terasa datar atau monoton. Tetapi ketegangan yang terus-menerus bisa menimbulkan kejenuhan besar. Lalu yang terakhir ada perilaku buruk. Sebab lain yang kerap kali menimbulkan kejenuhan adalah perilaku buruk. Hal tersebut juga bisa terjadi pada siswa yang mendapatkan perilaku buruk dari gurunya. Pada salah satu bidang studi tertentu, siswa tersebut akan merasa jenuh, bosan, dan malas terhadap mata pelajaran tersebut. Baik, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ainil. Kepada Ainil, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Yelda. Selanjutnya yaitu tentang upaya pendidik dalam mencegah dan mengatasi kejenuhan dalam belajar pada peserta didik. Menurut Helmiati di dalam buku Micro Teaching, melatih keterampilan dasar mengajar, siswa akan menjadi bosan jika guru selalu mengajar dengan cara yang sama. Kejenuhan dapat membuat siswa tidak berminat pada pembelajaran. Akibatnya, tujuan pembelajaran menjadi tidak tercapai, di mana di sini variasi adalah keanekaan yang membuat sesuatu tidak monoton. Variasi dapat berwujud perubahan-perubahan atau perbedaan yang sengaja diciptakan untuk memberi kesan yang unik dan menarik perhatian siswa pada pembelajaran. Dengan demikian, keterampilan guru dalam mengadakan variasi sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini adapun upaya guru dalam mengatasi kejenuhan dalam belajar siswa ada 3. Yang pertama yaitu variasi dalam gaya belajar mengajar guru. Di sini meliputi variasi suara, pemusatan perhatian siswa, kesenyapan atau kebisuan guru, mengadakan kontak pandang, gerakan badan dan mimik, serta pergantian posisi guru di dalam kelas. Yang kedua yaitu variasi dalam penggunaan media dan alat pembelajaran. Ini meliputi variasi alat atau media yang dapat dilihat, biasa disebut dengan visual aids. Yang kedua, variasi alat atau media yang dapat didengar atau auditive aids. Yang ketiga, variasi alat atau bahan yang dapat didengar dan dilihat atau audio visual aids. Yang keempat, variasi alat atau media yang dapat diraba, dimanipulasi, dan digerakkan atau motorik. Yang ketiga yaitu variasi pola interaksi dan aktivitas siswa. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan guru dalam pembelajaran di kelas ialah pola interaksi belajar mengajar. Dalam pola interaksi ini, guru bukan satu-satunya sumber informasi atau pengetahuan di kelas, tetapi guru berperan sebagai moderator, pembimbing, dan motivator, di mana interaksi guru dan siswa bisa terjadi dalam bentuk interaksi verbal dan non-verbal. Pola interaksi dapat pula berbentuk klasikal, kelompok, dan perorangan sesuai dengan keperluan. Baik, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ainil. Jadi kesimpulan dari materi kami kali ini yaitu kejenuhan belajar adalah padat atau penuh, tidak mampu lagi memuat apapun. Selain itu, jenuh juga berarti jemuh atau bosan. Dalam belajar, selain siswa mengalami kelupaan, ia sering mengalami peristiwa negatif
produktif lainnya yang disebut jenuh belajar. Setelah kehilangan motivasi dan kehilangan konsolidasi. Salah satu tingkat keterampilan selanjutnya. Selain itu, kejenuhan juga dapat terjadi karena proses belajar siswa telah sampai pada batas kemampuan jasmaninya. Paling umum adalah keletihan yang melanda siswa. Karena keletihan dapat menjadi penyebab munculnya perasaan bosan pada siswa yang bersangkutan. Untuk itu, pendidik harus bisa menjadikan kegiatan belajar menjadi bahan pembelajaran, motivasi, memberikan jeda dan waktu istirahat, mengubah jam belajar, menata lingkungan dan suasana belajar, serta merubah strategi dan gaya mengajar. Hal ini dilakukan agar siswa dapat mengalami kejenuhan dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Materi dari kelompok kami. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Hana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.